loncat-loncat gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nanti penataannya nanti. Daftar isi aja itu. Daftar isi kan berarti satu item kayak satu judul Pak. Itu aja cukup. Itu dulu. Tapi tidak usah diuraikan apa-apa. Kalau bisa menguraikan sekarang boleh. Oke, tapi saya nggak wajibkan itu. Itu boleh nggak nanti seakan-akan perkataannya anak misalnya mama aku nggak mau, mama aku mau pizza misalnya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Pada dasarnya setiap bisnis itu kalau membangun bisnis itu sebenarnya dia kepingin membuat bisnisnya ini untuk membahagiakan orang-orang yang terdekat di sekelilingnya, dalam hal ini keluarga. Tapi sayangnya untuk membangun bisnis keluarga ini justru tantangan yang dihadapi jauh-jauh lebih banyak, sampai muncul adanya pemikiran mending saya tidak berbisnis keluarga, karena begitu banyaknya kesulitan yang dihadapi ketika berhadapan dengan keluarga ini tadi. Ya. Buku saya nanti akan berisi tentang problem-problem yang dihadapi orang yang berbisnis keluarga itu seperti apa, ya, dan bagaimana cara mengatasinya, mulai dari yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, berkaitan dengan masalah uang, berkaitan dengan masalah relasi satu dengan yang lain, kemudian mengenai masalah rencana masa depannya, dan bagaimana seorang pengusaha bisa mempersiapkan generasi maupun orang-orang yang di sekelilingnya untuk betul-betul meneruskan bisnisnya. Itu kira-kira isi buku yang mau saya persiapkan. Oke. Sekarang berprofesi sebagai hipnoterapi panggilan. Ya kan ada order datang. Benar kan? Saya juga nggak mencari. Cuman saya basicnya sebetulnya tadi Bu Marta juga bertanya, saya bukan dari psikolog. Kebetulan saya lihat itu ada preview Pak Arisandi kok begitu menariknya mendemonstrasikan tentang hipnoterapi, jadi saya ikut kelasnya, terus kemudian dia ikut sampai sertifikasi ujiannya, dan akhirnya saya boleh praktek. Sekarang saya join praktek di tempatnya Pak Arisandi. Kemudian yang saya ikutin lagi adalah kelas grafologi, itu analisa tulisan tangan. Makanya kemarin sempat lihat tulisannya kayak gini belakang. Tapi kenapa saya lakukan itu, karena basicnya kadang orang kalau kita mau jualan ya mungkin kita lihat dulu, kita ngajarin, oh tulisannya bagus ya, gini. Terus ya, dia mulai nanya apa kalau kita ngomong, bapak seperti ini ya, mancing aja, ya bisa sebetulnya jadi klien. Tapi memang kebetulan saya juga belum, tadi saya juga sudah cerita, passionnya belum terlalu banget ke dunia terapi. 4 menit Pak. Belum. Baru 1 menit Bu. Bukunya, nah ini saya juga belum nulis buku kok sebetulnya aslinya. Tapi saya berencana, karena dipaksa, jadi mungkin saya menulis tentang anak aja dulu kan gampang, karena saya sekarang involve penuh di kebetulan buku yang nanti mau saya tulis itu anak itu butuh ada satu yang menurut saya bagus ya, tadi yang saya ngomong tentang orang tua itu sebagai cermin dan tong sampah anak. Karena bahwa saya yakin Indonesia ini sangat kaya sekali akan makanan-makanan khas, baik itu masakan maupun kue yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dimana namun kita sendiri, karena bisa dilihat jadi berapa provinsi, berapa daerah, karena masing-masing daerah pasti memiliki makanan khas daerahnya yang memiliki keunikan, baik itu rasa, bentuk maupun namanya. Nah, buku ini ingin saya buat itu karena
ketika dari pengalaman-pengalaman saya selama keliling di Jawa Timur, saya kebetulan juga berbagi ilmu juga. Ternyata sampai di desa-desa pun orang sebetulnya sudah mulai enggan untuk melestarikan kue Indonesia ini, karena yang pertama kesannya jorok, kemudian paradigma bahwa kalau saya makan kue Indonesia itu sudah nggak bergengsi lagi, sudah ketinggalan zaman karena bentuknya yang besar, kemudian tidak menarik untuk disajikan seperti itu. Tapi dari beberapa pengalaman saya dengan selama saya membuat kue-kue ini, ada banyak hal yang sangat menarik sebetulnya, yang sebenarnya sangat banyak hal yang ingin saya ceritakan di sini seperti itu. Dan memang jualan es krim itu entah kebetulan atau enggak itu cita-cita masa kecil saya. Jadi sejauh ini ya saya enjoy bukan karena jualan ya, tapi karena produk yang saya jual. Kalau misalnya itu produk lain saya tidak bisa bayangkan, tapi kebetulan dari awal saya lulus kuliah, masih kuliah pun saya udah sama papa diterjunkan di bisnisnya, dan kebetulan di BCS dulu waktu itu baru mulai jalan. Tapi kalau keterkaitan sama antara hobi sama produk yang saya tangani sekarang itu kayaknya nggak nyambung. Kalau hobi, saya dari kecil hobi menulis surat karena keterkaitan saya hobi koleksi perangko. Jadi mau nggak mau saya harus sering nulis surat, dan saya seneng ngumpulin perangko luar negeri. Mungkin di toko banyak jual, tapi saya nggak suka. Saya lebih suka dapat yang originalnya. Jadi saya nyari sahabat pena, di situ kita saling cerita. Sampai yang saya terharu itu setelah saya SMA saya sudah nulis surat pagi. Terus tahun kemarin teman saya, sahabat pena saya nyari saya di Facebook dan ketemu, dan kita bereuni di Facebook. Saya dalam hati saya bersyukur ya nangis gitu loh. Ternyata sahabat pena yang sekian tahun, 20 tahun yang lalu dan putus kontak tuh masih ingat saya gitu. Ini biasanya di Budi kalau di sekolah, saya guru SMA di SMA pinggir ya, pinggiran Mojokerto, bukan SMA negeri, tapi status saya pegawai negeri yang diperbantukan di sekolah swasta. Sudah mulai 86 saya jadi guru di bahasa Indonesia. Buku yang akan saya tulis ini tentang kecurangan-kecurangan yang ada dalam pelaksanaan UAN selama ini yang saya tahu. Itu karena dari kecurangan itu pengaruhnya itu sangat besar sekali. Yang pertama bagi siswa untuk mendengar kata UAN gitu saja anak sudah adem panas rasanya, stres, terus dipaksa oleh lingkungan untuk belajar ekstra, pelajaran jam 0 dan sebagainya. Orang tuanya juga memaksa untuk belajar ekstra. Kemudian itu jelas menimbulkan tingkat stres yang tinggi. Kemudian yang kedua, orang tua juga tidak kalah stresnya dengan anak, takut anaknya tidak lulus dan sebagainya, dan segala usaha yang jujur aja seperti yang di Surabaya itu, yang tidak jujur juga banyak. Jadi orang tua juga ikut mendorong suburnya ketidakjujuran dalam UAN. Itu orang tua itu. Tahun, ya ulang tahunnya sih bulan Agustus tanggal 23. Ya, saya sudah ya, yang megang dunia foto sekarang cucu saya. Oh, tuh. Jadi namanya Yuno. Ya, di sini saya ingin menuliskan sebuah buku. Sebenarnya buku ini ada sedikit edukasi ya. Kenapa? Apa sih foto itu sebenarnya? Jadi foto di sini kenapa? Dan di situ juga ada ceritanya bagaimana kita bisa bertahan sudah sampai 60 tahun. Nah, jadi foto ini sebenarnya bukan sekedar ya seperti yang dibicarakan kemarin narsis ya. Itu cuma buat asik-asik aja, modelnya bagus, apapun itu. Sekarang saya tanya aja, foto di sini bagus atau enggak? Enggak. Berarti jawabannya enggak. Tapi yang di dalamnya ini apa? Itu penting sekali kan. Nah, ternyata yang kita temukan adalah
foto ini intinya adalah di momennya waktu kejadian itu, di memorinya. Jadi bukan gayanya, bukan stylenya, bukan apanya. Ya gaya itu bisa mendeskripsikan sebagai oh ya waktu itu lagi happy, waktu itu lagi apa. Tapi ya yang penting adalah memori ini bisa nggak dinikmati waktu anak-anak lucunya, ya terutama foto keluarga. Ya, buku atau apa? Satu. Yang kedua, saya ingin mengubah paradigma orang-orang yang mempunyai anak istimewa, bahwa punya anak seperti itu artinya sudah kiamat. Itu karena banyak hal-hal yang kesannya negatif. Kalau seseorang mempunyai keturunan anak seperti berarti keturunannya dulu apa-apa, tapi sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi. Secara medis juga iya, secara faktor keturunan juga iya. Ini nanti yang ingin saya kupas di buku saya ini. Terus yang ketiga, kebetulan suami saya dokter, dapat anak seperti itu. Nah, kami sudah melakukan yang terbaik untuk anak itu, tapi hasilnya masih seperti itu. Gimana dengan yang lain yang sama sekali nggak ngerti anak ini mesti diapain, anak ini kenapa seperti itu? Jadi kan saya Dimas namanya ya. Gimana dengan Dimas-Dimas yang lain? Itu aja yang ingin saya kemukakan di sini. Sekalian saya ingin sharing bahwa mempunyai anak seperti itu bukan berarti malah membuat kita semakin pintar. Seperti yang pernah saya ceritakan kemarin, kita jadi sering tanya, terus mau nggak mau, sabar. Itu yang jelas, itu hikmahnya di situ. Justru saya aslinya nggak sabar, tapi karena saya dikondisikan sama yang di atas harus sabar, mau nggak mau saya jadi sabar dalam tanda kutip. Sebenarnya saya sendiri merasa belum sabar. Hanya itu aja, terima kasih. Hobi saya sejak 2 tahun yang lalu adalah baking atau membuat kue. Dari situ saya belajar secara otodidak, yaitu belajar sendiri melalui internet dan buku sampai saat ini. Nah, saya ingin membuat buku yang mengajarkan kepada teman-teman yang mungkin juga ingin belajar, tapi tidak perlu mengulangi seperti saya. Karena saya belajar dari awal, dari bawah, dan pelan-pelan naik. Kenapa saya ingin buat buku yang memberi panduan kepada mereka, sehingga mereka tidak perlu dari bawah, tapi bisa langsung melompati langkah-langkah yang sudah saya lewati. Jadi mereka bisa terbantu dengan buku yang ingin saya buat ini. Jadi seperti, karena dengan memasak itu banyak teknik-teknik tertentu yang kadang susah dilakukan, kadang-kala juga bingung. Karena seperti resep-resep barat dengan resep-resep Jawa itu juga berbeda, dengan bahan-bahannya juga berbeda, sehingga apa yang saya lewati, apa yang saya lakukan, yang sudah saya research bisa membantu orang lain dari buku yang saya